Mbak ini, situasi politik Indonesia kan saat ini dihadapkan pada pemilih yang banyak apatis, kemudian politik uang yang sudah Benar, menjadi rahasia umum ya kan. benar. Bagaimana kemudian Mbak Yuni menyikapi hal tersebut, apalagi sebagai seorang calon legislatif gitu ya kan? Jadi masuk ke dunia politik ini saya benar-benar baru merasakan gitu ya. Bagaimana teman yang sesungguhnya. Kita tadinya berteman baik gitu ya. Begitu saya mencalonkan diri gitu, caleg gitu ya. Mereka langsung menarik diri gitu. Ada teman-teman yang tadinya langsung menarik diri gitu. Ada yang bilang takut, ada yang bilang udah punya pilihan sendiri gitu. Ada juga yang langsung jelas-jelas nih terang-terangan berani berapa ratus ribu gitu. Wani Piro. Wani Piro gitu ya kan. Saya bilang mohon maaf. Kalau dari awalnya aja udah seperti itu, saya bilang negara kita tidak akan baik gitu. Harga diri nih saya bilang gitu, cuma dihargai 300.000 misalnya, mohon maaf ya, saya bilang saya punya program jangka panjang untuk kalian, saya bilang saya tidak mau harga diri saya dibayar cuma 300.000, saya bilang gitu. Tetapi ya akhirnya pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan bahwa saya harus bisa menyadari juga bahwa ya benar kata suami gitu ya, bahwa politik itu ya kadang jahat gitu ya, tetapi godaannya besar katanya. Tetapi kembali lagi sih saya berusaha menjadi orang yang komit gitu ya. Saya berusaha menjadi orang yang fokus apa tujuan saya, apa visi saya gitu. Mudah-mudahan saya tidak terkontaminasi lah gitu dengan hal-hal yang seperti itu, Mas Januar. Jadi Mbak Yuni nggak akan menggunakan politik uang gitu? Insya Allah tidak ada. Terus apa yang kemudian Mbak Yuni lakukan untuk menarik minat pemilih itu? Saya bisa mengajar, Mas Januar. Saya lebih baik saya melakukan kegiatan mengajar. Kemudian mengajar, kalau selama ini mungkin orang mengetahuinya, oh Salah Kilo itu bikin pelatihan harganya nggak murah loh gitu. Tetapi saya mengkhususkan memang orang-orang yang benar-benar butuh pelatihan tersebut. Saya bilang saya tidak dibayar pun saya tidak apa-apa. Karena ini memang niat saya untuk bisa meningkatkan kemampuan masyarakat gitu. Jadi saat ini untuk menarik minatnya itu dengan pendekatannya dengan cara mengajar gitu. Benar, ya kan. Tapi Mbak ini sudah punya basis massa gitu apa gimana gitu kan nggak mungkin ujuk-ujuk dengan tangan kosong gitu kan. Benar. Dengan kosong di belakang gitu ya kan, punya basis massa kan. Alhamdulillah ya, kedekatan emosional dengan petani itu juga luar biasa. 11 tahun saya membangun Kiksara Kilo, itu kami punya hubungan emosional yang sangat baik dengan petani gitu. Jadi kemarin mana nih balihonya gitu ya kan, kok nggak dipasang-pasang, malah mereka yang minta. Jadi gitu. belum pasang baliho? Udah di kilometer 21 sudah. Sampai mereka bilang amankan dulu lah daerah kami gitu. Kalau ada balihonya Mbak Yuni biar yang lain udah kita blok lah, nggak masuk lagi gitu. Saya sampai terharu ya seperti itu. Kemudian juga ada beberapa daerah juga ya yang banyak pelaku usahanya. Basis saya sebenarnya adalah ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Dan saya berpikir ibu-ibu itu sebenarnya punya jukam yang efektif sebenarnya. Benar, karena kekuasaan tertinggi rumah tangga tuh dipegang ibu-ibu loh gitu ya. Biasanya bapaknya lebih nurut gitu kalau ibunya yang kasih instruksi, dan anak-anak juga biasanya lebih nurut. Jadi ya saya tidak memaksakan diri, tetapi alhamdulillah sudah terbangun kedekatan emosional yang baik dengan ibu-ibu gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.